Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih dalam kelas bahasa Indonesia, tetapi dengan bab yang berbeda. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu teks deskripsi, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Pada pertemuan kali ini kalian akan diajarkan untuk berimajinasi seluas mungkin untuk bagaimana cara menyusun sebuah cerita fantasi yang tentunya sesuai dengan imajinasi kalian. Sebelum kita memasuki ke bab ini secara lebih mendalam, ya kita kenalan dulu dengan teks cerita fantasi. Berikut ini penjelasannya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita simak tujuan pembelajaran kita yuk. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ciri teks cerita fantasi yang dibaca atau disimak. Yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur teks cerita fantasi yang dibaca atau disimak. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau disimak. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan jenis teks cerita fantasi. Yang kelima, peserta didik mampu menceritakan kembali teks cerita fantasi yang dibaca atau disimak. Kemudian, untuk kita bisa memahami teks cerita fantasi lebih mendalam, yuk kenalan dulu dengan menyaksikan video berikut ini. Ayo tangkap koinobori. Kau punya koinobori yang mahal, hitam dan besar, buatan Prancis. Bagaimana koinobori punyaku ini? Aku paham kok, tapi iri hati itu nggak bagus loh. Kita memang sama sekali nggak iri kan? Iya. Anginnya Bentuknya jadi tidak kelihatan karena tidak ada angin sama sekali. Kalau begitu jadi kelihatan jelek kan? kalau dilihat dari sini mirip seperti jemuran yang belum kering. Jemuran. Nobita, memangnya kamu sendiri punya koinobori seperti apa? Mau lihat? Bohong. Padahal nggak ada angin. Kok bisa? Nah, ingat ya, iri hati itu nggak baik loh. Tapi yang begini baru bisa disebut koinobori. Pasti ini ada triknya kan? Beritahu aku dong. Pil semangat. Koinoborinya pasti bergerak kalau diberi makan ini. Oh iya. Jangan banyak-banyak, 3 butir cukup. Oh, ini. Wah, luar biasa. Sekarang punyaku jadi bagus juga. Ini baru hebat. Sudah ya. Berdasarkan video singkat tadi, kita bisa mengidentifikasikan ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ajaib, karena dalam cerita fantasi itu mengungkapkan cerita ya suatu keajaiban atau supranatural yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ciri yang kedua, teks cerita fantasi merupakan hasil khayalan ya, jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri yang ketiga adalah mengandung lintas ruang dan waktu. Artinya dalam cerita fantasi itu bisa memuat lintas ruang atau latar tempat yang berbeda, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun menggunakan latar tempat yang khayalan tidak bisa kita temukan dalam sehari-hari. Begitu juga dengan waktu. Kemudian untuk tokohnya unik. Kenapa unik? Karena dia memiliki suatu kehebatan, yaitu berupa keahlian atau suatu ilmu yang disebut dengan keajaiban. Kemudian fiksi, artinya cerita fantasi itu bukan merupakan cerita kenyataan, jadi merupakan hasil khayalan si pengarang. Dan ciri yang terakhir adalah cerita fantasi memiliki bahasa dengan emosi yang kuat, ekspresif, dan variatif. Selanjutnya ada jenis. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ada dua, yaitu total dan irisan. Jika total,
keseluruhan isi ceritanya, baik nama objek, pengarang, tempat, itu merupakan hasil hayalan, dan irisan itu campuran hasil hayalan, juga ada campuran kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua berdasarkan latar cerita. Nah, kita lihat latar waktunya. Jika cerita itu melintasi misalkan kehidupan sekarang dengan 100 tahun kemudian, berarti disebut dengan lintas waktu. Jika pada satu masa, berarti disebut dengan sezaman. Kemudian untuk struktur teks cerita fantasi, kita bisa membayangkan sebuah pohon. Dari paling bawah ada bagian akar, kemudian ada bagian batang, dan paling atas ada bagian daun dan buah. Jika masih bingung, coba kita bayangkan ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru dikenal. Pasti hal yang pertama kita lakukan adalah berkenalan, ya kan? Nah, selanjutnya kita semakin dekat dan menjalin hubungan pertemanan yang erat. Namun pasti ada yang namanya permasalahan, dan sampai permasalahan itu bisa mencapai pada klimaks. Namun pasti ada penyelesaian, dan ketika ditemukan penyelesaian akan terjadi resolusi atau penyelesaian masalah, dan akhirnya baikan deh. Mungkin bisa digambarkan struktur teks cerita fantasi seperti gunung. Jadi bagian paling bawah ada perkenalan dulu, kemudian kita menjalin hubungan, pasti ada rangkaian peristiwa hingga menemukan masalah, hingga ke puncak masalah yang disebut dengan klimaks, dan menemukan resolusi permasalahan, yaitu penyelesaian. Nah, selanjutnya kaidah kebahasan teks cerita fantasi. Cerita fantasi itu menggunakan kata ganti orang sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu aku, mereka, dia, maupun menyebut nama orangnya ya. Kemudian kata pencera panca indera, contoh 3 rumah bergaya kerucut membuat ini kembali mengenang bundanya. Nah, pada kalimat ini bisa kita perhatikan 3 rumah bergaya kerucut. Bisa kita bayangkan seolah-olah kita melihat bahwa latar yang diceritakan dalam cerita tersebut terdapat 3 rumah bergaya kerucut. Jadi fungsi penggunaan kata yang mencera panca indera tadi adalah untuk mendeskripsikan latar. Kemudian kita coba yuk analisis dari teks yang pertama. Perhatikan dengan baik-baik ya. Ini ada contoh teks dengan judul Perangkap Istana Gula. Ketika teman Nobby terus beradu mulut, mereka saling pamer kekayaan keluarga masing-masing. Sandy dengan mobil mewah baru ayahnya, Tammy dengan villa baru keluarganya, dan Yura dengan restoran pantai mewah milik orang tuanya. Sementara itu, Nobby selalu berpenampilan paling sederhana dari temannya dan mengajak temannya untuk bermain petak umpet di hutan jati milik ayahnya. Nobby menjelaskan aturan permainan. Bagi yang bertugas menjaga harus menutup mata dan menghitung hingga 10. Sementara itu, semua yang bersembunyi harus tetap berada di dalam hutan. Hum pimpa alaihum gambeng. Yes! Nobby jadi! Teriak Tammy kencang. Permainan dimulai. Nobby berhitung sembari menutup matanya. Hingga sudah hampir 5 menit Nobby tak menemukan teman-temannya. Akhirnya dia menemukan pita rambut Tammy tersangkut di ranting pohon jati kecil. Ketika dia berusaha untuk mengambilnya, tiba-tiba boom! Tiba-tiba Nobby berada di sebuah istana gulali. Dia masuk ke masa 100 tahun ke depan. Dalam kebingungan, dia terus mencari teman-temannya. Beberapa saat berlalu, Nobby mendengar teriak Yura. Mereka diikat oleh Ratu Semut dengan benang gulali. Mereka tak dapat kembali sebelum meminta maaf dan membayar kesombongan kalian. Jelas Ratu Semut. Apa yang telah mereka lakukan, Ratu? Tolong lepaskan teman-teman saya. Tolong. Mohon Nobby. Ternyata ketiga teman Nobby telah berbuat sombong kepada Ratu. Mereka menghina dan menjelekkan hidangan makanan yang disuguhkan pelayan. Mereka pun dihukum dengan tantangan dari Ratu Semut. Bersambung. Selanjutnya kita beralih ke teks 2. Teks yang berjudul Penjaga Negeri Matahari. Bersiap, serbu! Teriak tentara lebah dengan mata memerah dan sayap bersinar. Mereka murka dengan perlakuan si tupai. Para binatang di hutan matahari selalu ketakutan karena rumah dan makanan mereka dirampas oleh para perompak tupai.
Satu persatu sengat tentara lebah melumpuhkan sang tupai. Menyihir sang tupai berubah menjadi binatang kerdil. Mereka pun memohon ampun. Mereka berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya. Sebagai gantinya, masing-masing dari kalian wajib menanam 1 biji bunga matahari setiap hari di hutan ini. Jelas Bim Bim gagah. Mereka pun menyetujui. Warga hutan matahari pun menjadi damai. Selanjutnya mari kita analisis bersama yuk. Yang pertama, tentukan jenis teks 1 dan teks yang kedua. Nah, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, untuk teks yang pertama, kita coba cari nama tokohnya. Di situ ada nama Nobi, Tami, Sandy, dan Yura. Nah, ternyata nama-nama itu bisa loh kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kemudian untuk tempatnya, di hutan jati, otomatis adalah dalam kehidupan sehari-hari hutan jati. Ternyata ada 2 latar tempat. Yang kedua adalah di Istana Gulali. Ini jelas tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, otomatis latar tempatnya campuran dan berarti jenisnya termasuk yang irisan. Nah, selanjutnya berdasarkan latar cerita. Nah, kita cari latar waktunya. Ternyata masuk ke masa 100 tahun ke depan, otomatis berarti dia beralih menggunakan mesin waktu semacam itu. Berarti disebut dengan jenisnya lintas waktu karena beralih waktu dari masa sekarang ke masa 100 tahun ke depan. Kemudian teks yang kedua yuk, kita cari nama tokohnya. Tokoh pada cerita kedua yaitu ada tentara lebah. Tidak mungkin lebah menjadi tentara kan? Kemudian para perompak tupai. Dan tidak mungkin perompak adalah binatang tupai. Otomatis tokohnya merupakan tokoh fiksi. Nah, semua tokoh fiksi berarti termasuk dalam jenis total karena tidak ada campuran tokoh manusia. Kemudian berdasarkan latarnya, coba kita cari. Ternyata pada teks kedua tidak ada waktu yang menyatakan adanya perubahan waktu. Jadi disebut dengan jenis teks fantasi sezaman. Nah, sekarang waktunya berlatih yuk. Kalian siapkan alat tulis, kemudian screenshot dan catat semua pertanyaan dan jawaban kalian dalam buku bahasa Indonesia ya. Ingat, harus jujur, tidak perlu menyontek, dan tetap tanggung jawab serta semangat. Alhamdulillah, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap kakak semua dapat memahami teks cerita fantasi dengan mendalam. Dan apabila masih banyak pertanyaan atau hal-hal yang ingin kalian bagikan dengan Ustazah, silahkan kalian hubungi Ustazah melalui WhatsApp. Jangan lupa kalian selesaikan setiap kegiatan pembelajaran, terutama tugas-tugas dengan maksimal dan sebaik mungkin ya. Karena bukan hanya terkait dengan nilai, tapi penugasan dan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustazah setiap saatnya, setiap harinya itu bertujuan agar kalian mampu menguasai materi pelajaran, terutama dalam bahasa Indonesia ini dengan lebih bagus. Sehingga kalian akan dapat menguasai bahasa Indonesia, baik secara berbahasa lisan maupun secara tulisan dengan baik dan benar. Nah, yang tidak boleh kalian lupakan adalah pesan dari Ustazah untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama dalam ibadah, dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Setiap kali kalian keluar rumah harus memakai masker. Setelah pulang dari bepergian, silakan kalian cuci tangan kalian dengan sangat bersih di air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap dijaga jarak kalian ya dengan teman atau orang yang ada di sekitar kalian untuk mengurangi kemungkinan penularan COVID-19. Terima kasih, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.